Bu Airin izin tanggapannya tadi sama dapat. Ya. Bu, tolong ketegasannya Bu, berarti ini ganti jubah nggak Bu dari Golkar ke PDIP? Tadi kita berdiskusi dengan Pak Ahmad Basara, dengan Pak Ade sebagai kader PDI Perjuangan. Beliau adalah Ketua DPD Partai PDI Perjuangan. Kita akan fokus besok mau pendaftaran. Jadi kita akan lihat berapa banyak hal yang sudah siap atau belum. Walaupun memang setelah tanggal 29 kan ada masa perbaikan, tapi kan kita pengen mudah-mudahan sih bisa lengkap semuanya di hari pendaftaran itu. Itu yang kita akan fokus yang pertama. Dan alhamdulillah terima kasih banyak bukan hanya PDI Perjuangan. Tadi malam ada juga Partai Gelora, Partai Umat, Partai Buruh dan juga Partai PKN yang tentunya ini akan dimasukkan sebagai salah satu bagian dari pendaftaran. Jadi doakan kita fokus di situ dulu. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega benar adanya bahwa kita harus turun ke lapangan, sentuh masyarakat, dengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat kampanye, pada saat nanti insya Allah amin, setelah jadi pun juga selama 5 tahun harus turun ke lapangan memastikan program kegiatan tepat sasaran sesuai dengan apa menjadi visi misi dan janji kita saat kampanye. Bu Airin keluar dari Golkar langsung masuk PDIP atau gimana? Gak dengar barusan ya, yang lain. Sampai hari ini saya nggak tahu, tapi yang pasti kita akan fokus dulu. Kita akan fokus dulu terhadap proses pemenangan, karena saya paham betul teman-teman Golkar juga kan sampai kemarin tetap masih berjuang dengan saya, karena saya dapat surat penugasan bahkan skep dari Pak Erlangga Hartarto dan Pak Ledwig saat menjadi ketua ketum dan juga sekjen. Ini suatu hal yang pasti akan dan sangat-sangat mengagetkan bagi saya juga, tentunya juga bagi teman-teman di lapangan yang kami berjuang bersama-sama. Pak Ade dengan struktur jaringan anak rantingnya sampai akar rumput dan yang lain semuanya. Saya pun juga sama tentunya sebagai ketua KPPG, sebagai ketua DPD Golkar, juga sebagai pengurus DPP kan turun kemarin bersama-sama dengan teman-teman dan mesin Partai Golkar. Ini lagi pada ya begitulah, atau sendiri teman-teman. Bu Airin ini kan pakai baju merah sekarang, ini membuka peluang untuk bergabung ke PDIP untuk Kenapa tuh kamu pakai baju coklat? Tapi mempertimbangkan kan? Kita fokus dulu ya Pak Ade ya. Kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana tadi yang Ibu Mega sampaikan, tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun. Doakan, bukan hanya doa saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, yakinkan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November, masyarakat di Banten bisa mayoritas, insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang, dan yang paling penting, doakan dilantik jadi gubernur Banten, dilantik jadi wakil gubernur Banten, amanah dan mampu menjalankan program selama 5 tahun. Mungkin Bu Airin untuk persiapan pendaftarannya bagaimana? Bukan akan melawan Pak Anderson dan Yunus, koalisinya besar nih Bu Airin sendiri bagaimana persiapan pendaftaran? Apakah ada tekanan mungkin Bu karena partai-partai besar pada di sana, mungkin partai Ibu juga tidak bersama Ibu saat ini? Kita fokus di administrasi dulu ya hari ini. Kita fokus di administrasi dulu, dan hasil survei kemarin menunjukkan, syukur alhamdulillah, tentu ini menjadi modal bahwa suara masyarakat cenderung untuk memilih saya. Tetapi sekali lagi, kalau namanya survei jangan kita membuat lengah, karena survei berarti apa yang kami lakukan kemarin sampai dengan hari ini, alhamdulillah mayoritas masyarakat di Banten memilih saya. Jadi mudah-mudahan nanti di tanggal 27 November pun juga insya Allah. Pendaftaran kapan? Lagi lihat dulu kesiapan secara persyaratan administrasi partai B1 KWK maupun juga persyaratan secara pribadi saya maupun juga Pak Ade. Mungkin visi misi Ibu dengan Pak Ade Banten maju bersama dalam arti gini, kan saya sudah keliling. Pak Ade wilayah Lebak, daerah selatan. Saya besar dan juga banyak berinteraksi dengan wilayah Tangerang Raya. Kita melihat ada disparitas, tentunya ini menjadi PR bersama. Makanya kenapa visinya adalah Banten maju bersama. Tidak hanya maju saja, tetapi ada kebersamaan. Karena tidak mungkin kita membangun sebuah wilayah hanya kita sendiri, tapi ada kebersamaan. Tidak lagi boleh ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju sendirian, tapi bagaimana semuanya saling dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat di Banten berlandaskan iman dan takwa sebagaimana moto dari Provinsi Banten. Cukup ya? Ya. Bu, tolong ketegasannya Bu, berarti ini ganti jubah nggak Bu dari Golkar ke PDIP?
Tadi kita berdiskusi dengan Pak Ahmad Basara, dengan Pak Ade sebagai kader PDI Perjuangan. Beliau adalah Ketua DPD Partai PDI Perjuangan. Kita akan fokus besok mau pendaftaran. Jadi kita akan lihat berapa banyak hal yang sudah siap atau belum. Walaupun memang setelah tanggal 29 kan ada masa perbaikan, tapi kan kita pengen mudah-mudahan sih bisa lengkap semuanya di hari pendaftaran itu. Itu yang kita akan fokus yang pertama. Dan alhamdulillah terima kasih banyak bukan hanya PDI Perjuangan. Tadi malam ada juga Partai Gelora, Partai Umat, Partai Buruh dan juga Partai PKN yang tentunya ini akan dimasukkan sebagai salah satu bagian dari pendaftaran. Jadi doakan kita fokus di situ dulu. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega benar adanya bahwa kita harus turun ke lapangan, sentuh masyarakat, dengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat kampanye, pada saat nanti insya Allah amin setelah jadi pun juga selama 5 tahun harus turun ke lapangan memastikan program kegiatan tepat sasaran sesuai dengan apa menjadi visi misi dan janji kita saat kampanye. Langsung masuk PDIP atau gimana? Gak dengar barusan ya. Yang lain. Sampai hari ini saya nggak tahu, tapi yang pasti kita akan fokus dulu. Kita akan fokus dulu terhadap proses pemenangan, karena saya tahu paham betul teman-teman Golkar juga kan sampai kemarin tetap masih berjuang dengan saya, karena saya dapat surat penugasan bahkan skep dari Pak Erlangga Hartarto dan Pak Ledwig saat menjadi ketua ketum dan juga sekjen. Ini suatu hal yang pasti akan dan sangat-sangat mengagetkan bagi saya juga, tentunya juga bagi teman-teman di lapangan yang kami berjuang bersama-sama. Pak Ade dengan struktur jaringan anak rantingnya sampai akar rumput dan yang lain semuanya. Saya pun juga sama tentunya sebagai ketua KPPG, sebagai ketua DPD Golkar, juga sebagai pengurus DPP kan turun kemarin bersama-sama dengan teman-teman dan mesin Partai Golkar. Ini lagi pada ya begitulah, atau sendiri teman-teman. Bu Airin, ini kan pakai baju merah sekarang. Ini membuka peluang untuk bergabung ke PDIP untuk Kenapa tuh kamu pakai baju coklat? Tapi mempertimbangkan nggak? mempertimbangkan Kita fokus dulu ya Pak Ade ya. Kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana tadi yang Ibu Mega sampaikan, tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun. Doakan, bukan hanya doa saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, yakinkan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November, masyarakat di Banten bisa mayoritas, insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang, dan yang paling penting, doakan dilantik jadi gubernur Banten, dilantik jadi wakil gubernur Banten, amanah dan mampu menjalankan program selama 5 tahun. Mungkin Bu Airin untuk persiapan pendaftarannya bagaimana? Bukan akan melawan Pak Anderson dan yang lain, koalisinya besar nih Bu Airin sendiri bagaimana persiapan pendaftaran? Apakah ada tekanan mungkin Bu karena partai-partai besar pada di sana, mungkin partai Ibu juga tidak di bersama Ibu saat ini? Kita fokus di administrasi dulu ya hari ini. Kita fokus di administrasi dulu, dan hasil survei kemarin menunjukkan, syukur alhamdulillah, tentu itu menjadi modal bahwa suara masyarakat cenderung untuk memilih saya. Tetapi sekali lagi, kalau namanya survei jangan kita membuat lengah, karena survei berarti apa yang kami lakukan kemarin sampai dengan hari ini, alhamdulillah mayoritas masyarakat di Banten memilih saya. Jadi mudah-mudahan nanti di tanggal 27 November pun juga insya Allah. Rencana pendaftaran kapan? Lagi lihat dulu kesiapan secara persyaratan administrasi partai B1 KWK maupun juga persyaratan secara pribadi saya maupun juga Pak Ade. Mungkin visi misi Ibu dengan Pak Ade. Banten maju bersama dalam arti gini, kan saya sudah keliling. Pak Ade wilayah Lebak, daerah selatan. Saya besar dan juga banyak berinteraksi dengan wilayah Tangerang Raya. Kita melihat ada disparitas, tentunya ini menjadi PR bersama. Makanya kenapa visinya adalah Banten maju bersama. Tidak hanya maju saja, tetapi ada kebersamaan. Karena tidak mungkin kita membangun sebuah wilayah hanya kita sendiri, tapi ada kebersamaan. Tidak lagi boleh ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju sendirian, tapi bagaimana semuanya saling dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat di Banten berlandaskan iman dan takwa sebagaimana moto dari Provinsi Banten. Cukup ya? dalam pertemuan tidak Udah